Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi di pembelajaran daring mata pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 8 SMP Islam Sunan Bejagung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kuatkan iman dengan berbagi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu menerjemahkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang kedua, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai amanah terhadap mereka. Oleh karenanya, rezeki yang diterimanya akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah. Infak dan sedekah adalah salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan seseorang. Dengan keimanannya pula, orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap pujian, popularitas atau balasan apapun dari orang lain. Orang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas infaknya dan sedekahnya dengan mencukupkan dan menyucikan dirinya. Tidak sedikit terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang infak dan sedekah. Dalam materi ini, kita akan mempelajari dua hadis. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dan hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hakim bin Hizam. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satu malaikat berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan malaikat yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan
bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya bahkan yang lebih baik dari yang kita infakkan. Dan demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan begitu pula sebaliknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Untuk berikutnya adalah tugas. Tugas yang pertama, hafalkan hadis di atas beserta artinya. Yang kedua, carilah kisah yang mencerminkan isi kandungan hadis di atas. Demikian pertemuan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.